Baik, Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Ibu Laila. Oke, gimana kabarnya Ibu Ria? Alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana dengan Bu Laila? Alhamdulillah Ibu Ria, Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Ibu Ria, apakah ada yang ingin diceritakan? Karena saya lihat itu dari wajah Ibu Ria seperti ada yang mau disampaikan gitu Ibu. Iya Bu Laila, ini Alhamdulillah Bu Laila udah mau bertanya dengan saya ini. Memang saya mencari kesempatan juga untuk berbagi dengan rekan-rekan ini Bu. Gitu. Jadi gini, hari ini kan saya piket. Bu. Jadi udah kita kan masuknya jam 6.45. Jadi di angka jam 7 kurang 5, saya menemukan beberapa orang siswa yang terlambat ini gitu kan. Jadi setelah kita proses sesuai dengan aturan sekolah kita, ada satu orang siswa yang bikin saya agak prihatin ini Bu. Gitu. Siswa ini namanya Aulia, dia udah kelas 11. Jadi dari bulan Juli hingga bulan Agustus ini kan sepertinya kan baru PBM-nya baru berlangsung, awal ya, Bu? baru awal PBM. Tapi siswa ini sudah lebih dari 10 kali telat, sudah ada 11 kali terlambatnya gitu kan. Saya pun kaget, kenapa bisa siswa yang terlambat 11 kali ini tidak ada informasinya tidak ada kita dengar gitu kan. Awalnya sih saya melihat siswa ini agak kenapa seperti ini gitu kan. Tapi setelah saya lakukan pendekatan, ternyata saya tahu siswa ini terlambat bukan karena dia malas bangun, bukan dia malas pergi sekolah, tapi karena memang hambatan dia membantu orang tuanya dulu pagi itu gitu kan. Jadi ini antara hati nurani dengan aturan yang harus kita taati kita sebagai guru gitu kan. Jadi ini yang bikin saya agak-agak seperti galau pagi ini Bu Laila. Oh iya, jadi dari cerita Ibu Ria itu tadi memang anak ini yang Aulia ini udah 11 kali lebih telat ya Bu? Iya. Dan ini tentunya ya memang harus adalah pencerahannya. Nah sekarang Ibu Ria itu apa yang ingin dicapai dari diskusi kita kali ini Bu? Apa ya, saya ingin berbagi, berbagilah dengan syukur Bu Laila yang bertanya gitu kan, berbagi dengan rekan-rekan setidaknya gitu kan, bagaimana ya saya menyikapi, saya selaku guru biket gitu, selaku pemegang mungkin salah satu juga unsur pimpinan di sekolah ini gitu kan, ini antara kewajiban kita dan hati nurani kita gitu. Jika saya meloloskan Aulia ini masuk ke dalam kelas, apa ini tidak bertentangan dengan kesepakatan sekolah yang telah dibuat dengan siswa dan orang tua gitu. Tapi kalau saya menahan atau memberikan punishment kepada anak ini gitu kan, apakah ini tidak sementara saya tahu anak ini terlambatnya bukan karena disengaja, bukan karena malas gitu kan. Jadi gimana ya, saya mikir-mikir juga nih dalam hati nih, gimana caranya, apa yang harus saya lakukan agar yang terbaik untuk siswa kita gitu. Berarti Ibu dari diskusi kita ini ingin mencapai seperti titik cerah ya Bu ya. Ada ingin solusi yang Ibu dapatkan. Nah, berarti kan ada pertentangan ya Bu, hati nurani Ibu Ria, apakah sebagai guru, kemudian sebagai guru piket itu menjalankan tugasnya dalam menangani masalah Aulia. Nah, Ibu Ria ini gimana? Siswa yang perilaku yang seperti apa yang Ibu Ria inginkan untuk idealnya gimana? Perilaku, kalau yang idealnya sih saya inginnya Aulia ini karena anaknya rajin, karena anaknya nggak pemalas, karena anaknya pintar, saya ingin dia nggak telat datang ke sekolah gitu kan. Makanya saya tadi kaget, kenapa bisa ternyata anak ini, yang saya tahu anak ini dalam kepandaiannya termasuk anak yang lima besar di kelasnya gitu kan.
Nah, setelah hari ini saya pikir, Pintar saya ya, baru Bu? menemukan masalahnya seperti ini. Karena mungkin saya nggak pernah masuk di jam pertama di kelasnya gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Oke, berarti anak ini sebenarnya anaknya pintar ya, Bu ya. Dan Iya, kedepannya Ibu Ria juga ingin anak ini telat dia. iya Terus Ibu telat kalau ya. kita kasih rentang ini Bu Ria, kita kasih rentang anak ini berada di posisi berapa? 1 sampai 10 gimana Ibu Ria? Ini dalam segi apa ya, Bu Laila ya? Kita menilainya ya. Ya, ya, boleh rentang anak ini dari segi kedisiplinannya. Boleh kita kasih rentang dia gimana Ibu? Kalau kalau 1 sampai ke 10 itu saya kasih nilainya kalau di kedisiplinannya mungkin di angka 8, 9 lah gitu. 8 antara dan 9. Bukan di bawah gitu, bukan pun di tengah, tapi lebih dari cukup gitu. Bagus sebenarnya siswa ini, cuman makanya saya jadi galau itu masalahnya yang timbul di kepala saya itu Bu Laila. Saya nggak menyangka ternyata anak ini ada kendala sedikit ketika di jam pertama ini kebanyakan sepertinya gitu. Oh iya Bu. Oh berarti masalah sebenarnya anak ini udah memiliki kedisiplinan yang bagus ya Bu Ria ya. Iya. Nah terus Ibu kalau menurut Ibu Ria ini apa yang menyebabkan anak kita itu Aulia itu seperti itu Ibu? Setelah saya gali dari dia, tadi saya berbincang-bincang antara ini bukan antara guru dengan murid lagi, antara orang tua dengan anak, tadi saya berceritakan. Jadi karena Aulia ini orang tuanya cacat, orang tua laki-lakinya, dan orang tua perempuannya yang menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Dan anak inilah yang membantu orang tuanya bikin kue dari jam 2 subuh, udah jam 2 malam udah bekerja, bikin kue sampai dengan subuh udah selesai, nanti baru yang mana yang udah selesai itu nanti diantar oleh anak kita ini ke warung-warung yang sudah buka pagi. Jadi beberapa hari ini kendalanya ada 1 buah warung yang bukanya suka telat Bu katanya kan. Kalau warung itu nggak telat, dia nggak telat juga ke sekolahnya karena 1 warung itu, karena pagi itu dia ada mencapai 5 warung yang diantarnya habis dia salat subuh turun dari rumah gitu. Jadi inilah yang jadi pemikiran saya Ibu gitu. Memang agak galau juga saya jadinya gitu. Oh ya, berarti memang Aulia ini dari keterangan Ibu memang telatnya karena harus ngantar 5 kue ke 5 warung maksudnya Ibu ya. Terus ada 1 warungnya bukanya agak telat. Jadi faktor ini yang memicu Aulia itu memang telat datangnya ke sekolah karena memang membantu mamanya jadi tulang punggung melanjutkan mata pencariannya. Nah, terus Ibu Ria, untuk kedepannya ini apa rencana Ibu sebagai tindak lanjut atau penyelesaian dari kasus Aulia ini, Bu? Iya, karena kebetulan sebelum ketemu Bu Laila tadi saya sudah ketemu dengan Bu Rina tadi yang guru BK, saya udah koordinasi dengan beliau. Dan kebetulan alhamdulillah karena beliau juga punya workshop fotokopi di sini yang sekaligus yang bisa untuk sebagai koperasi siswa di sini. Beliau menyarankan bilang saja sama anaknya gitu kan, bawa kuenya itu yang di warung terakhir itu ke koperasi, taruh di koperasi. Jadi tanpa potongan khusus untuk Aulia nanti dikasih fasilitas dia bisa menitipkan kuenya di sana agar yang terakhir ini dia tidak telat. Oh, bagus itu Bu solusinya. Kalau menurut saya solusi itu tuh lebih efektif dilakukan karena kan secara tidak langsung nanti Aulia bisa membantu perekonomian keluarga, kemudian Aulianya juga bisa nggak telat lagi karena kuenya kan sudah ditaruh di koperasi Bu dan sangat bagus sekali itu. Iya, makanya tadi saya rencananya dengan orang tua, dengan BK-nya juga akan tetap anak ini kita proses, kita panggil orang tuanya, kita kasih pengertian dengan orang tuanya.
yang takutnya nanti kan dikasih kemudahan nanti orang tuanya nambah lagi warungnya nanti Bu gitu kan. Itu yang tadi yang kami galaukan, tapi memang harusnya terakhirnya ujung tombaknya kita panggil orang tua. Jadi yang terakhir ini sekolah ngasih solusi, tapi orang tua nggak boleh lagi nambah. Kalau ditambah lagi tuh sama bohong juga, telak juga jadi anaknya gitu kan. Berarti harus ada koordinasi ya Bu ya. Ibu juga koordinasi sama orang tua. Nah Ibu itu Ibu Ria, nanti kan Ibu berupaya tuh untuk melakukan ke anaknya dibilangin nanti agar kuenya nanti udah dikoordinasikan di koperasi, taruh di koperasi. Nah Ibu Ria, apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Ya, ukurannya saya akan melihat ke depannya, 1 bulan ke depan ini Aulianya nggak boleh telat lagi gitu. Mungkin itu ukuran keberhasilannya gitu. Ya, jadi ukuran keberhasilannya itu dihitung dari dilihat dari telat apa enggaknya dia lagi ya, Bu ya? Iya, Iya, kalau dia telat lagi berarti kita Ibu Ria harus lebih maksimal lagi. Iya, kita berarti saya harus kerja keras lagi, di mana lagi, apalagi yang harus dilakukan gitu kan? Iya, iya betul Ibu Ria. Nah, ini Bu, Ibu Ria untuk tindak lanjutnya tersebut ini kan kita butuh komitmen nih Bu. Nah Ibu Ria komitmennya apa untuk tindakan yang akan Ibu Ria lakukan nanti? Yang jelas saya komitmennya dengan orang tua ya berarti ya. Ya. Dengan orang tua dan anak gitu kan, memang kalau kita sudah membantu dari pihak sekolah, Aulia pun harus tambah rajin lagi gitu kan. Rajin lagi maksudnya harus lebih dimaksimalkan lagi, misalnya mungkin jam 5:30 baru turun dari rumah, tapi sekarang harus disegerakan lagi dari itu gitu. Agar dia harus bisa menghitung jarak antara rumah dan jarak dari warung-warung yang tidak membuat dia telat tadi gitu. Saya pun tidak mau memutuskan rasanya hanya di sekolah saja dititipkannya. Takutnya nanti kan tidak tercapai nanti dengan target penjualannya yang akan berimbas kepada pemasukan gitu. Iya, betul Ibu. Oke. Nah, berarti udah jelas sekali ya ukuran keberhasilan dari Ibu Ria nanti, bahwasanya harus jelas komitmen bersama anak. Nanti jangan takut-takutnya nanti ada lagi yang timbul gitu, masalah baru yang timbul. Nah, Ibu Ria kira-kira ada apa tantangan atau hambatannya Ibu Ria untuk mengatasi untuk menyelesaikan masalah ini, ada hambatan atau enggak kira-kira Ibu Ria? Mungkin hambatan pertama tadi sesulitnya saya menggali awalnya dahulu dari Aulia ini. Yang jelas yang pertama ketika saya bertanya itu, dia dalam kondisi lagi bersama dengan teman-temannya gitu. Jadi mungkin karena anak remaja kelas 11 ini kan antara dari anak-anak menuju kedewasaan gitu kan. Jadi rasa malu itu dengan teman-temannya itu memang tinggi gitu kan. Jadi di sanalah saya melakukan pendekatan dengan siswa ini sehingga saya sudah sangat jelas sekali ya Ibu Ria. Ya Bu Laila, ya alhamdulillah saya juga udah plong ini, udah berbagi dengan Bu Laila ini gitu. Ya, saya bisa simpulkan ya Ibu Ria. Jadi dari kasus Aulia tadi itu kan memang anaknya memang telat itu setelah Ibu Ria telusuri karena memang membantu perekonomian keluarga, harus mengantar 5 kue ke warung-warung, Mas. Kemudian telatnya karena ada satu warung yang telat buka. Nah, alhamdulillah Ibu Ria sudah mempunyai solusi sendiri, yaitu nanti koordinasi dengan pihak koperasi, nanti ditaruh di koperasi, kemudian koordinasi lagi dengan orang tua. Jangan sampai nanti keenakan naruhnya di koperasi bisa banyak gitu, jadi hilang fokus belajarnya. Nah, sangat gimana Bu Ria, sangat keren sekali solusi yang Ibu Ria berikan tadi. Saya sangat antusias nanti mendengar Ibu Ria bercerita lagi nanti bagaimana itu Aulianya gimana. Nanti saya siap mendengar Ibu Ria untuk memberikan pemahamannya kembali. Nah, Ibu Ria gimana setelah kita berdiskusi? Bagaimana perasaannya Ibu?
Alhamdulillah, Bu Laila, untung saja Bu Laila tadi bertanya sama saya kan. Saya pun ragu-ragu berbagi juga dengan siapa ya, takutnya nanti berbagi ini nanti tanggapannya negatif gitu kan. Tapi saya ingin lah, karena ini bukan beban saya saja, beban kita bersama di sekolah ini. Gitu. Dan lumayan juga ada banyak sekali pencerahan dari Bu Laila yang saya dapatkan, masukan dari Bu Laila, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan untuk yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Ya, oke. Saya juga nih terima kasih Bu Ria sudah mau berbagi dan saya tunggu Ibu Ria cerita berikutnya. Bagaimana bentuk keberhasilannya gimana Ibu Ria nih kasus Aulia. Nah, alhamdulillah Ibu, semoga rencana Ibu Ria berhasil, semoga sukses. Oke, terima kasih Bu Laila, sama-sama untuk kita semua Bu Laila. Ini karena kita dihukum waktu juga nih ya Ibu ya. Iya, oke. Semangat selalu Bu Lia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.